Selamat datang di dunia novel. Episode 6223, Master Shenlong, Harta Karun Kuno. Pada saat ini, pemimpin klan perang kuno melambaikan lengan bajunya, dan 3 token melayang di depan Chu Feng dan yang lainnya. 3 teman kecil, aku punya permintaan yang tidak baik. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantu melawannya. Para leluhur klan perang kuno semuanya berbicara, dan Chu Feng serta 3 lainnya secara alami merasa sulit untuk menolak, jadi mereka semua mengambil token itu satu demi satu. Dengan bakat mereka bertiga, mereka tahu cara menggunakan token itu begitu mereka mendapatkannya. Token ini sebenarnya digerakkan oleh darah. Meskipun ini adalah formasi garis keturunan, itu masih merupakan formasi garis keturunan yang menggabungkan kekuatan penghalang. Penggunaan garis keturunan penghalang oleh Chu Feng untuk merangsangnya memiliki efek yang lebih baik. Dengan tambahan Chu Feng dan 3 lainnya, kekuatan formasi telah diperkuat secara signifikan. Semua orang di klan perang kuno merasakan perubahan ini. Bagaimanapun, garis keturunan 3 orang luar tiba-tiba muncul dan sangat kuat sehingga sulit bagi mereka untuk tidak merasakannya, jadi hampir semua orang tanpa sadar melirik Chu Feng dan yang lainnya. Tapi Chu Feng tidak punya niat untuk memedulikan tatapan mereka. Meskipun kucing tua itu licik dan licik, dia bukanlah kucing asli. Namun, Chu Feng dan kucing tua setidaknya memiliki persahabatan. Chu Feng tentu saja tidak akan mendengarkan kata-kata sepihak dari pemimpin klan perang kuno. Saya tidak mempunyai kesempatan ini. Tapi sekarang melalui token ini, Chu Feng telah menemukan peluang. Token itu mengintegrasikan kekuatan darah ke dalam dinding hitam. Dan kini kucing tua itu juga menggunakan kekuatannya untuk menyerang tembok kota hitam. Tembok kota adalah pembawa hubungan mereka. Orang-orang dari klan perang kuno tidak pandai dalam seni formasi. Chu Feng yakin bahwa dia dapat mengirimkan pesan ke kucing tua tanpa disadari oleh klan perang kuno. Namun demi keamanan, langkah yang dilakukan Chu Feng juga relatif rumit. Butuh waktu tertentu. Kucing tua, ini aku Chu Feng. Saya sekarang berada dalam klan perang kuno. Mengapa kamu di sini? Apa dendam antara kamu dan klan perang kuno? Chu Feng akhirnya berhasil dan segera mengirimkan pesan rahasia kepada kucing tua. Namun, kucing tua itu tidak bereaksi sama sekali, seolah tidak punya emosi. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kucing tua itu melalui formasi lagi. Diketahui bahwa kucing tua itu sangat mematikan sehingga sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini, tubuh kucing tua itu masih kecil, tetapi terasa sangat menakutkan. Bukan bentuknya yang menakutkan, tapi momentumnya yang sangat menakutkan. Mungkinkah ini bukan kucing tua yang ku kenal? Tapi pipa itu jelas sama dengan pipa kucing tua itu. Gumam Chu Feng dalam hatinya. Dilihat dari penampilannya, kucing ini memang sama dengan kucing tua. Tapi perasaan yang dia berikan pada Chu Feng benar-benar berbeda dari perasaan kucing tua. Kucing tua itu terlihat licik. Yang di luar terasa seperti binatang buas di antara binatang buas, sangat berbahaya. Teman kecil Chu Feng? Namun saat ini, sebuah pesan rahasia datang dari luar tembok kota dan sampai ke telinga Chu Feng. Chu Feng terkejut di dalam hatinya dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya dari kucing tua itu ke spiritualis dunia naga langit. Siapa kamu? Chu Feng bertanya balik. Karena dia tidak hanya yakin bahwa transmisi rahasia itu berasal dari spiritualis dunia naga, tetapi dia juga yakin dari nada bicara pihak lain bahwa pihak lain mengenalinya. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu begitu cepat melupakanku? Suara itu terdengar lagi, tetapi nadanya berubah. Itu bukan lagi suara seorang pemuda, melainkan suara seorang lelaki tua yang begitu familiar. Chu Feng tiba-tiba menyadari
dan akhirnya tahu mengapa dia merasa seperti dia telah melihat guru spiritual dunia naga ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Master Zhenlong? Jawab Chu Feng. Adapun Master Zhenlong, latar belakangnya tidak sederhana. Master Zhenlong adalah master roh dunia dan awalnya adalah tetua agung dari klan Naga Totem. Master Bai Yunqing, posisi Tai Shi Xingzong di klan Naga Totem awalnya milik Master Zhenlong. Hanya saja Master Zhenlong meninggalkan klan Naga Totem ketika dia sudah tua. Tapi itu adalah hal yang sangat jauh. Master Zhenlong tidak pernah muncul lagi setelah itu, dan semua orang berasumsi bahwa dia sudah mati. Kemudian, Chu Feng secara tidak sengaja menemukan sisa-sisa Master Zhenlong, dan saat itulah dia pertama kali bertemu Bai Yunqing. Saat itu, Chu Feng, Bai Yunqing dan kucing tua sedang bersaing untuk mendapatkan warisan Master Zhenlong. Pada akhirnya, Chu Feng memperoleh warisan dari Master Zhenlong, dan pada saat itulah dia sedang mencari warisan itulah dia bertemu dengan Yu Ling. Dan warisan itu lebih membantu Chu Feng. Kontrol dan keterampilan Chu Feng dalam seni formasi awalnya tertinggal jauh. Bahkan ketika dia pertama kali bertemu Bai Yunqing dan bertarung dengannya, dia jelas tidak sebaik Bai Yunqing. Karena warisan dari Master Zhenlong, kendali Chu Feng atas seni formasi meningkat pesat, mencapai tingkat yang benar-benar baru. Namun, ketika Chu Feng melihat Master Zhenlong, dia mengira itu baru saja diubah oleh formasi. Dia selalu mengira Master Zhenlong itu sendiri sudah mati. Saya tidak pernah menyangka bahwa Master Zhenlong masih hidup dan menjadi begitu muda. Aku tahu kamu adalah talenta langka sejak awal, tapi kecepatan kemajuanmu masih mengejutkanku. Zaman para dewa benar-benar layak diterima. Spiritualis dunia naga menghela nafas dan memastikan identitasnya. Master Zhenlong, apa yang terjadi? Bagaimana kamu dan kucing tua itu bisa berkumpul? Apakah ini kucing tua? Tanya Chu Feng. Reruntuhan orang tua yang kamu temukan saat itu adalah tempat persembunyianku. Aku menggunakan teknik rahasia untuk berlatih pengasingan di sana hanya demi kelahiran kembali. Ketika saya terlahir kembali, tingkat kultivasi saya juga meningkat pesat. Jika tidak, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Adapun orang di sebelahku, dia adalah kucing tua. Aku pernah mendengar kucing tua berbicara tentang dia dan kamu, dan aku tahu kalian berdua memiliki sejarah yang panjang. Hanya saja kondisinya saat ini agak istimewa dan dia tidak bisa berkomunikasi denganmu secara normal. Bagaimana caramu memasuki tempat ini? Master Zhenlong bertanya, dan Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Master Zhenlong tentang masalah tersebut. Lagi pula, dibandingkan dengan klan perang kuno, Chu Feng merasa Master Zhenlong lebih bisa dipercaya. Jadi memang ada hal seperti itu. Chu Feng, klan perang kuno pasti menggambarkan kucing tua itu sebagai sesuatu yang sangat berbeda, kan? Master Zhenlong bertanya sambil tersenyum. Ya, memang benar, mereka mengatakan bahwa kucing tua telah bergabung dengan Zhan Haichuan untuk merebut harta mereka. Tuan, bisakah Anda memberitahu junior ini mengapa Anda ingin menyerang klan perang kuno? Tanya Chu Feng. Karena kamu datang ke sini karena harta karun itu, mari kita mulai dengan harta karun itu. Klan perang kuno sama sekali bukan ras dari zaman kuno. Mereka adalah ras dari zaman ini. Mereka menyebut diri mereka klan perang kuno karena mereka memperoleh harta karun dari zaman kuno. Harta itu memungkinkan mereka berlatih dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan para kultivator lainnya. Meskipun klan perang kuno saat ini sangat lemah, klan perang kuno saat itu bahkan memiliki kemampuan untuk menyatukan dunia seni bela diri yang luas. Tapi tahukah kamu kenapa tidak banyak rumor tentang klan perang kuno? Meskipun mereka begitu kuat, mereka tidak meninggalkan banyak perbuatan di masa-masa awal era tersebut.
Itu karena klan mereka telah berlatih mengasingkan diri di sini. Ketika mereka merasa bisa menyatukan dunia seni bela diri, nenek moyang klan perang kuno memimpin semua elit ke Zhu Tianhe. Karena Zhu Tianhe terkuat saat itu, berharap menjadi terkenal dalam pertempuran. Hanya saja ketika mereka sampai di Zhu Tianhe, sebelum mereka bisa menantang kekuatan kuat yang sudah terkenal di dunia seni bela diri, mereka bertemu dengan sekte misterius yang tidak diketahui. Klan perang kuno ingin menguji keterampilan mereka, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa klan perang kuno akan rentan terhadap sekte misterius itu. Pada saat itulah klan perang kuno dipukuli hingga meragukan kehidupan mereka dan akhirnya berpisah. Tetapi nenek moyang klan perang kuno berlatih dalam pengasingan. Awalnya, orang-orang dari klan perang kuno mengira bahwa ketika nenek moyang klan perang mereka lahir, mereka akan pergi ke Zhu Tianhe untuk membalas dendam. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah leluhur saya lahir, dia tidak membalas dendam. Sebaliknya, dia memimpin seluruh elit klan ke Tianhe ke-9 untuk melindungi generasi mendatang. Mengenai hal ini, ada rumor dari klan perang kuno bahwa nenek moyang mereka tidak hanya memperoleh harta yang sangat besar di harta karun itu, tetapi juga menyadari rahasia surga yang tersembunyi di Tianhe ke-9. Tetapi terlepas dari apakah pernyataan ini ada, satu hal yang pasti adalah nenek moyang klan perang kuno mampu mencapai pencapaian tersebut, dan bahkan garis keturunan klan perang kuno yang mereka banggakan sekarang mengandalkan harta karun kuno itu. Dan harta karun kuno itu milik kucing tua, kata Master Zhenlong. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya Martial God Asura di dunia novel.